Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa immatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan keberkahan umur insyaallah, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci mulia, bulan yang di dalamnya Allah muliakan dan bulan yang Allah jadikan sebagai bulan perjumpaan manusia dengan Allah sebagai Khaliknya. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini kami ingin melihat dimensi spiritual dari taklif, dari kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang saya baca tadi, tatkala memerintahkan manusia untuk berpuasa, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan puasa, Allah tidak langsung memerintahkan berpuasalah kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang penuh keindahan, penuh kecintaan, agar kita semua tatkala melaksanakan itu menyambutnya dengan senang dan gembira. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sungguh indah panggilan ini, yang bila kita melihat diri kita sendiri sepertinya sangat jauh sekali dari kriteria seorang mukmin yang hakiki. Tapi bagaimana seorang anak tatkala dipanggil oleh ibunya dengan panggilan kesayangan, tentu sejelek-jeleknya anak akan tunduk dan merasa malu kepada ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan kasih sayangnya dengan kasih sayang seorang ibu yang penyayang sekalipun. Tatkala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka sungguh indah, sungguh amat sayang kepada kita semua. Dengan itu diharapkan manusia tatkala melaksanakan puasa ini dengan segala kesenangan, dengan sambutan yang tidak lagi punya beban, tapi dengan kebahagiaan. Karena itu disebutkan dalam riwayat bahwa indahnya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini sehingga keberatan dalam melaksanakan puasa ini menjadi ringan. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa memiliki efek-efek positif yang bisa kita lihat dari
tinjauan maknawi dan spiritual. Kita tahu bahwa setiap taklif yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia memiliki manfaat bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Taklif apapun, baik yang bersifat larangan maupun yang bersifat perintah, sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada manusia, demi untuk menyempurnakan kesempurnaan manusia, yang itu juga menjadi tuntutan daripada fitrahnya. Imam Baqir alaihissalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, maka Dia Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang membahayakan bagi manusia. Dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia tentu Allah akan perintahkannya. Dan segala sesuatu yang membahayakan buat manusia tentu Allah akan larangnya. Karena itu dalam setiap taklifnya tentu di situ adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memaknai bahwa setiap taklif yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu beban, tapi itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan dalam puasa ini juga merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita kaum muslimin, sehingga dari awal panggilan pun Allah panggil dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Juga tatkala Allah ingin memerintahkan kepada kaum muslimin, Allah tidak mengatakan kau cepat laksanakan puasa, tapi Allah memberikan gambaran sebelumnya bahwa taklif yang Allah berikan kepada kalian wahai umat Islam bukan satu-satunya taklif kepadamu, tapi merupakan suatu taklif yang telah dilakukan juga oleh manusia-manusia sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kutiba dari kataba menjelaskan bahwa taklif yang Allah berikan kepada manusia itu sebenarnya adalah tuntutan fitrah manusia, sehingga telah termaktub di alam azalnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebutuhan bagi fitrah manusia. Jadi puasa adalah kebutuhan fitrah manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini izinkan kami ingin menjelaskan sekelumit tentang dimensi maknawi atau efek-efek maknawi yang bisa diraih oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencoba menjalankan dan menyambut seruan ilahi ini, bahwa puasa mampu memberikan konsentrasi tawajuh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik-Nya, sehingga dengan berpuasa diharapkan manusia mampu memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyingkap dimensi malakutiahnya. Manusia tatkala sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sibuk dengan dimensi-dimensi haiwaniahnya, dimensi nabatiahnya, maka tentu manusia sangat sulit untuk berkelana di alam malakut. Manusia tidak akan mampu mi'raj tatkala beban-beban duniawinya membebani dirinya. Maka sangat sulit sekali untuk bisa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimensi maknawi puasa adalah bagaimana mampu menciptakan manusia untuk bisa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan-keinginan yang berhadapan dengan keinginan dirinya, yang berhadapan dengan keinginan ilahiyah, keinginan Tuhan,
maka manusia yang telah terdidik di madrasah Ramadan tentu akan memilih keinginan-keinginan ilahi. Karena keinginan ilahi sebenarnya adalah itulah tuntutan fitrahnya. Jadi semakin perhatian manusia ke arah dunia, hal-hal yang bersifat duniawi, maka sangat sulit sekali manusia untuk mi'raj, untuk menembus dimensi malakutinya. Kedua, bahwa dimensi maknawi Ramadan atau puasa Ramadan ini sebagai bentuk perhatian kita, tawajuh kita, dan tajdidul bai'ah kita dengan sahibul asri waz zaman, dengan imam zaman kita. Bahwa puasa tidak saja mengajarkan manusia untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga puasa mengajarkan bagaimana kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala punya delegasi-delegasi. Yang delegasi-delegasi itu tidak cukup hanya pada para anbiya, hanya kepada Rasul, tapi kepada para ausia. Sebagai khalifah-khalifah ilahi, sebagai khalifatullah, yang Allah katakan bahwa bumi ini tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah kosong daripada hujahnya. Dan imam zaman sebagai hujatullah. Puasa merupakan suatu bentuk tajdid kita kepada sahibul asri waz zaman. Memperbaharui baiat kita di alam misak yang pernah kita lakukan. Jadi tatkala manusia di alam misak telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ahad, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami telah menyaksikan. Dan penyaksian itu bukan saja penyaksian terhadap dimensi tauhid, tapi juga dimensi risalah. Dan bukan saja berhenti pada dimensi risalah yang terfokus pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, tapi juga kepada ausia. Dan bulan puasa ini atau puasa Ramadan ini mampu memberikan kesadaran manusia kepada tajdid ahad, pembaharuan janji kita kepada sahibul asri waz zaman, sebagaimana disebutkan dalam doa iftitah, yang disebutkan dalam doa iftitah ini, Allahumma ij'alhu da'i ila kitabik wal qa'im bidinik istakhlifu fil ard kama istakhlafta alladhina min qablih makin lahu dinah alladhi irtadaitahu lah abdilhu min ba'di khawfihi amna ya'buduka la yushriku bika syai'a Allahumma azzahu wa aziz bih wansurhu wantasir bih wansurhu nasran aziza waftah lahu fathan yasira waj'al lahu min ladunka sultanan nasira Allahumma adhhir bihi dinak wa sunnata nabiyyik hatta la yastakhfiya bi syai'in min al-haqqi makhafata ahadin min al-khalq Allahumma inna narghabu ilaik fi daulatin karimah ila akhir doa, sampai kepada akhir daripada doa ini. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang mengajak kepada kitab-Mu, yang menegakkan agama-Mu. Jadikanlah ia khalifah di atas muka bumi sebagaimana Engkau telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelumnya. Kuatkan baginya agama yang telah Engkau ridhai. Gantikanlah ketakutannya dengan keamanan sehingga dia menyembah-Mu dan tidak menjadikan sekutu bagi-Mu. Ila akhir doa. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan suatu upaya tajdidul ahad, memperbaharui janji kita dengan sahibul asri waz zaman. Selanjutnya, puasa adalah mampu membangun diri manusia, mensucikan manusia, menjadikan manusia sebagai manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh telah beruntung bagi orang yang telah mensucikan dirinya. Jadi puasa mampu membangun diri manusia agar kelak menjadi manusia. Imam Khomeini ridwan Allah taala alaih menjelaskan bahwa manusia itu kapan disebut sebagai manusia? Manusia disebut sebagai manusia bukan saat lahir dari perut ibunya disebut manusia. Imam Khomeini mengatakan bahwa tatkala manusia lahir dari perut ibunya itu baru insan bil quwwah. Tapi al-hewan bil fi'il. Baru manusia secara potensial. Tapi dimensi hewannya yang aktual. Jadi dimensi insanianya masih belum aktual. Dan puasa diharapkan mampu mengaktualkan diri manusia sejatinya. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.